Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, selamat berjumpa kembali bersama Bu Ika di pelajaran tematik tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang kedua, dengan membaca teks diharapkan siswa dapat menemukan ide pokok yang dibaca atau didengar. Siap belajar anak-anak? Oke, mari kita mulai. Ide pokok sudah kita pelajari di kelas 5. Agar anak lebih jelas, Bu Ika ingatkan lagi bahwasanya ide pokok adalah lain dari ide pokok adalah gagasan utama, atau ada juga yang menyebut dengan pikiran utama. Ada juga yang menyebut pikiran pokok, gagasan pokok, dan pikiran pokok. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada beberapa cara agar anak mudah menemukan ide pokok dari suatu bacaan atau teks. Mari kita pelajari satu persatu. Menentukan ide pokok bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengambil langsung dari kalimat utama. Perhatikan bacaan berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kalimat utama dari paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sedangkan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas, yaitu di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Kalimat penjelas yang kedua, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf ini, langsung kita ambil kalimat utamanya yang di awal paragraf, yaitu, maka kita temukan ide pokok dari paragraf tersebut adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Cara menentukan ide pokok yang kedua yaitu dengan cara mengurangi kata dalam kalimat utama. Dari kalimat utama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Kita kurangi katanya sehingga kita memperoleh ide pokok sebagai berikut. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Cara menemukan ide pokok yang ketiga yaitu dengan membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Mari kita lihat lagi kalimat utama dalam paragraf tadi, yaitu
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan ide pokok sebagai berikut. Yang pertama, manfaat jagung bagi masyarakat Indonesia. Atau bisa juga jagung sebagai makanan pokok sebagian masyarakat di Indonesia. Cara lain untuk menentukan ide pokok yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Paragraf ini membicarakan atau membahas tentang sapi. Kata sapi ada di kalimat terakhir. Hewan ini adalah sapi. Akan tetapi, kalimat terakhir ini tidak bisa dijadikan sebagai kalimat utama karena belum mewakili dari paragraf tersebut. Lalu bagaimana cara mengambil ide pokoknya? Perhatikan kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Berkaki 4, herbivora, dagingnya menjadi komoditas pokok. Hewan ini sering dijadikan kurban, maka dapat kita simpulkan bahwa ide pokok dari paragraf tersebut adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah bisa menentukan ide pokok dari suatu teks. Bu Ika cukupkan pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Semoga anak-anak sehat selalu. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.